Hai Sobat Movie, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Mimin harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan melanjutkan Donghua Spirit Sword Sovereign part ke-61. Yang mana di part kali ini kita akan melanjutkan part sebelumnya, di mana Chuyun dan Su Jingan terkena jebakan oleh Gu Tianjiao. Sebelum dimulai, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan komen sebagai uang parkir buat Mimin beli kopi, oke? Jika sudah, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! 就凭你们两人，也想活着离开古星秘境？哼！杀神之手！ Melanjutkan part sebelumnya, di mana Chuyun dan Su Jingan terperangkap oleh jaringan roh pengunci kekosongan dan tangan pembunuh dewa yang merupakan artefak milik kuil tempat Gu Tianjiao berasal. Rupanya sejak awal Gu Tianjiao sudah mempersiapkan ini semua. Dia sengaja mengusulkan pertarungan pada part sebelumnya untuk dapat mengulur waktu agar dirinya bisa mempersiapkan kedua artefak ini. Dan ternyata tujuan utama mereka sebenarnya hanyalah ingin membunuh Chuyun dan juga Su Jingan, agar mereka dapat mengambil semua harta termasuk kecapi naga surgawi yang ada di tangan Su Jingan. Tapi di saat membahas harta ini terjadi sedikit perselisihan antara Gu Tianjiao dan juga Lin Jingxuan. Namun Gu Tianjiao berkata untuk pembagiannya bisa dibicarakan nanti saja. Karena yang terpenting saat ini adalah mereka harus membunuh Chuyun dan juga Su Jingan. Dan karena Lin Jingxuan setuju akan hal itu, mereka pun langsung menyerang Chuyun dan juga Su Jingan. Di sini Su Jingan menjadi terpancing emosinya dan ingin membalas serangan dari mereka. Namun hal itu dihentikan oleh Chuyun. Dan Chuyun menyuruh Su Jingan untuk tidak bertindak ceroboh. Gu Tianjiao yang melihat gerak-gerik Chuyun yang sangat tenang ini mengira Chuyun memiliki trik lain untuk dapat menyerang balik mereka. Maka dari itu Gu Tianjiao beserta Lin Jingxuan menyerang Chuyun lagi. Tapi di saat Gu Tianjiao mengeluarkan serangan dari kedua artefak itu, Chuyun pun menjadi senang. Karena semua ini sesuai dengan dugaannya. Dan ternyata di saat itu Chuyun dapat mengambil alih kendali dari kedua artefak milik Gu Tianjiao. 撞神怒，立杀魂双神，立名于印。啊！呀，这是怎么回事？ Ternyata walaupun kedua artefak tersebut sangat bagus dan dapat menahan praktisi di ranah nirvana, namun kedua artefak ini memiliki kekurangan yang sangat fatal. Yaitu jika lawan mereka mengetahui cara mengendalikan kedua artefak ini, apalagi kekuatan jiwanya lebih tinggi dari penggunanya, maka kedua artefak tersebut dapat diambil alih oleh lawannya. Dan karena Chuyun mengetahui cara mengendalikan artefak tersebut dan kekuatan jiwanya juga lebih kuat dibandingkan Gu Tianjiao, maka itulah alasannya kenapa Chuyun dapat mengambil alih kendali dari kedua artefak tersebut. Chuyun kemudian mengembalikan keadaan dengan mengurung Gu Tianjiao, Lin Jingxuan, dan juga Lo Shen dengan menggunakan kedua artefak itu. 地为其位，杀困双神，业从天地乾坤，而困之念凝于印。
Tapi meskipun begitu, Gu Tianjiao tidak menyerah. Dia merasa Cuyun hanya bisa mengendalikan artefak tersebut hanya sebentar saja. Karena artefak ini hanya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh praktisi di ranah nirvana. Oleh karena itu, Cuyun tidak mungkin bisa mengendalikan artefak ini dalam waktu yang lama. Selain itu, karena Cuyun kalah jumlah dengan mereka, hal ini membuat Gu Tianjiao yakin dirinya akan memenangkan pertarungan ini. 你们要忘了，我们这一方占据着人数优势，仍会属于我这一方。倘若拼死一战，最后的胜利者，黄气神霄谷中。 Di sini karena mereka selalu mengatakan menang jumlah terhadap Cuyun, Cuyun pun akhirnya dengan santainya mengungkapkan kalau siapa bilang Cuyun hanya berdua saja. Dia kemudian melemparkan pedangnya, dan dari balik pedang itu muncullah sosok yang membuat Lin Jingxuan sangat terkejut, yaitu munculnya Bai Li Guangsheng yang kondisinya sudah sangat membaik, dan bahkan lautan spiritualnya sudah sembuh. Dan kultivasinya sudah mencapai ranah roh surgawi tingkat ke-7. 怎么可能？ Hal ini tentunya sangat mengejutkan bagi Lin Jingxuan dan juga kawan-kawannya, dan membuat mereka sangat kesal karena selama ini mereka telah dikelabui oleh Cuyun yang ternyata menyembunyikan keberadaan Bai Li Guangsheng di tempat ini dan mengatakan Cuyun sangatlah licik. Padahal sejak awal merekalah yang mempersiapkan ini semua. Namun kini semuanya berbalik 180 derajat. Bai Li Guangsheng yang baru saja pulih tentunya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini. Oleh karena itu, Su Jingyan menceritakan secara singkat bahwa 3 orang di hadapan mereka adalah orang yang tak tahu malu karena mencoba mendapatkan keuntungan dengan cara yang kotor. Karena kenyataan ini, Lin Jingxuan pun akhirnya kesal dan menyalahkan Gu Tianjiao karena keserakahannya sehingga membuat mereka semua menjadi malu seperti ini. Gu Tianjiao di sini juga menjadi kesal, tapi dia tidak menyerah dan meyakinkan mereka semua kalau ada banyak cara untuk keluar dari kondisi ini. Sementara itu, di sisi lain, Cuyun menanyakan keadaan Bai Li Guangsheng. Yang ternyata kabar baiknya Bai Li Guangsheng telah mewarisi warisan dari senior di part sebelumnya, serta dapat menyatukan dengan sempurna niat pedang cahaya Aurora dan juga niat pedang cahaya pemusnah, yang kemudian melahirkan niat pedang cahaya penghancur langit yang lebih kuat lagi. Tapi meskipun begitu, bekas pisau menyilang di wajah Bai Li Guangsheng tetap tidak bisa menghilang. Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi Bai Li Guangsheng. Yang terpenting dirinya sudah pulih dan luka di hatinya juga sudah sangat tenang. Dan bekas pisau ini akan menjadi memori agar dirinya bisa selalu ingat ketika dirinya kalah oleh Lin Jingxuan, sehingga membuat dia menjadi kuat lagi dan lagi. Mendengar hal itu, Cuyun menjadi bangga dengan kemajuan Bai Li Guangsheng dan juga kemantapan hatinya. Dan karena momen memalukan hanya bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri, Cuyun menyarankan jika ada kesempatan untuk membalas rasa malu itu, maka Bai Li Guangsheng tidak boleh melewatkan kesempatan tersebut. Cuyun kemudian memberikan kesempatan bagi Lin Jingxuan dan kawan-kawannya agar mereka dapat pergi dengan selamat dari sini. Asalkan mereka membiarkan Lin Jingxuan dan Bai Li Guangsheng bertarung secara adil. Dan tentunya Cuyun tidak selicik mereka seperti di part sebelumnya. Karena Cuyun berjanji jika Lin Jingxuan dapat menang maka mereka bisa pergi dengan aman dari tempat ini. Tapi jika Lin Jingxuan kalah maka mereka harus menyerahkan semua harta berharga yang telah mereka dapatkan hingga saat ini. Dan kemudian part ke-61 pun selesai.
Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Wah, memang ya Lo Chun kita ini benar-benar sangat hebat. Dia sudah memperhitungkan semua keadaan ini, sehingga momen ini menjadi sangat tepat untuk Bailey Guangsheng dapat membalaskan rasa malunya yang telah diinjak-injak oleh Lin Jingxuan. Dan menurut kalian, apakah mereka akan menerima tawaran Choyun ini? Atau mereka tetap tinggi hati dan tidak mau menerima kekalahan? Kalau gitu, kita tunggu saja di part selanjutnya ya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ucap Movie. Jika sudah, sampai ketemu di part selanjutnya ya. Bye-bye.